Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya bersama Mas Beken Lekman, tentunya masih di seputar dinding cor. Sebelum dilanjut, terlebih dahulu yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya untuk membangun channel ini agar saya bisa mengembangkan channel saya dengan konten-konten tentang seputar bangunan. Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan tentang sistem cor, ini ada yang berkomentar di video saya bahwasanya tembok cor itu tidak kuat dan tidak direkomendasi untuk dibuat rumah. Kalau pagar oke lah. Jadi begini, menanggapi tentang tidak merekomendasi untuk sistem cor dibikin untuk dinding rumah. Nah, pada sistem cor yang saya terapkan di beberapa atau yang sering saya upload di video di YouTube saya tentang pembahasan sistem cor ini, saya memang tidak pernah mengatakan bahwa ini cor beton. Jadi kalau diperbandingkan beban pondasi berat dan sebagainya, itu artinya dalam memahami video itu tidak paham atau tidak jelas. Karena memang di video itu banyak sekali yang tidak dijelaskan. Itu semua bukan apa-apa, karena memang ya faktor dari keterbatasan saya selaku pembuat konten. Jadi begitu. Jadi begini, perbandingan tidak merekomendasi ini untuk bangunan rumah, kemudian lebih merekomendasi bata ringan. Kita kembali ke sejarah Indonesia, adanya bangunan di Indonesia. Ini saya bicara yang saya tahu, bukan saya yang belum lahir gitu. Saya bicara enggak, saya yang saya tahu. Dulu dari tahun 80-an, mungkin 70-an ya. Jadi di tahun itu saya sejak kecil hingga saya dewasa tahun 90-an, saya itu tidak pernah melihat orang membuat rumah itu materialnya berbeda. Pasti materialnya sama. Yaitu bata merah. Semua sama. Lalu kemudian di tahun 2000-an baru muncul, ini yang saya tahu lah ya, yang saya tahu. Ini saya bicara yang saya tahu. Saya tidak bicara yang di luar daerah yang saya tidak tahu. Buat apa? Yang saya tahu ini. Di era tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, nah 99 itu sudah ada. Tapi yang mulai marak itu tahun 2000-an. Itu mulai ada orang membuat rumah menggunakan batako. Gitu ya. Jadi ketika orang menggunakan batako itu di kalangan masyarakat itu tidak laju diterima seperti halnya sekarang. Udah di mana-mana banyak batako. Tidak. Tapi ditolak. Ditolaknya dengan cara komentar yang ya pedes juga, sama aja. Komentar-komentar yang tidak menerima atau tidak yakin dengan sistem menggunakan batako itu rumah akan kuat. Dan itu didiagnosa atau diperhitungkan dia akan lebih mahal daripada bata merah. Jadi kita harus pindah sudut pandang dulu kalau mau menilainya. Menilai sudut pandang tuh begini. Kalau bata kita buat sendiri, lalu kita bakar sendiri, kemudian kita pasang menyuruh tukang, itu ya akan murah. Karena apa? Batanya tidak terhitung nominal rupiah, tapi tenaga kerja kita. Sementara kalau bataku hanya berapa persen untuk upahnya, sisanya adalah material. Itu bedanya. Ketika orang membuat batako, itu dia mengeluarkan uang untuk beli material. Sementara kalau orang membuat bata merah, dia tidak mengeluarkan uang untuk bikin materialnya karena ada tanah di kaplingan masing-masing yang bisa diambil dan dibuat tanah. Artinya dari proses itu orang menilai murah bata. Ya kan ribet, kalau penilaiannya seperti itu ribet. Yang ribet itu bukan kita, tapi pola pikir kita yang nggak bisa menelaah perkara itu detail, tapi hanya melihat simpelnya. Ya sekarang logikanya kalau orang mau bikin bata kan nggak perlu beli tanah dia sendiri bisa. Terus pertanyaannya sekarang kalau orang yang lahannya di Gambut sono mau bikin bata dari mana, bro? Nggak bisa. Jadi penilaian kita ini yang kadang-kadang membuat kita sendiri susah untuk berkembang.
Indonesia itu, saya bukan apa-apa, saya ini malah merembet komentar di Indonesia. Indonesia dalam keseluruhan, gedean lah kalau ngomong Indonesia, dalam satu kampung aja, dalam kampung, satu desa. Coba Anda lihat, kalau ada satu anak muda yang ingin berkembang tentang penelitiannya, tentang karyanya, bisakah dia berkembang dan didukung sama masyarakat sekitar? Tidak. Indonesia itu tidak bisa maju karena bukan pemimpinnya, tapi pola kikire dhewe iki lho sing orang gadeg. Gimana kita mau gadeg gitu loh. Semua harus dikaji secara ilmiah, ribet, Bro. Habis waktu, habis biaya untuk mengkaji secara ilmiah. Sekarang dipraktekkan aja. Rumah itu dibuat bukan untuk selamanya. Karena 10 tahun kita menghuni rumah udah bosen dan ganti lagi. Kenapa? Dari itu saya menggunakan sistem cor yang lebih murah untuk membuat hunian. Karena kalau bosen mau dibongkar kan nggak apa-apa gitu loh. Nggak ribet bongkarnya. Sekarang kurun waktu begini. Kalau kita membandingkan kita orang yang punya duit, ya orang punya duit nggak usah diomongin. Punya uang mau bikin rumah, punya uang misalnya 200 sampai 300 juta, mau bikin rumah ukuran 7x9 langsung jadi. Ya bisa simsalabim undang tukang selesai dengan material apapun. Nah kalau orang yang nggak punya uang, pakai sistem batako atau pakai sistem bata, dia mau bikin nol, dari mulai pondasi, dia bikin sebelum finishing ya. Dibikin rumahnya sampai megar payung. Kalau orang-orang tukang-tukang di lokalan itu bilang sampai megar payung itu artinya sudah selesai di dinding, di atepi, berhenti di situ. Karena apa? Ya habis dananya. Setelah habis dananya di situ dia berhenti, kemudian dia nyari uang lagi. Kumpul-kumpul belum tentu loh setahun 2 tahun bisa untuk melanjutkan bangunan. Sudah banyak di kampung-kampung itu saya lihat. Yang nggak bisa langsung jadi. Ya kan ngomongin orang yang nggak punya uang, maksudnya yang uangnya kurang, bukan nggak punya ya, yang uangnya budgetnya kurang. Sementara belum sempat dilepo, belum boro-boro mau finishing ya, ngelepo aja belum gitu loh. Belum tentu setahun 2 tahun. Saya ini pernah mengajak saudara saya sendiri untuk membuat rumah dengan sistem cor, ditolak dengan alasan tidak kuat, lebih boros dan lebih mahal. Karena berpikirnya secara simpel gitu loh. Ini saya tidak bicara untuk para penonton ini atau para teman-teman semua ini untuk percaya dan meyakini apa yang saya katakan. Tidak. Saya tidak untuk itu. Jadi aku ini cuma mau menjelaskan gitu kan. Mau menjelaskan kenapa sih kok sistem cor yang dibilang lebih hemat ini gitu loh. Nah jadi itu penjelasannya kurang lebih. Jadi tahun 2007 tahun 2012 saudara saya ini bikin rumah 6x9 dengan batako, menghabiskan biaya tahun itu 70-an juta. Baru rumah belum rumah itu belum diapa-apain, artinya cuman lantai kasar, belum diplaster, cuman udah ada pintu-pintu semua, jendela sudah, belum hanya diplaster, habis 70-an juta. 6x9. Pertama dari denahnya 6x9 saya sudah tidak setuju. 6x9 itu orang ini saya tidak merekomendasi atau tidak setuju dengan orang membuat rumah dengan ukuran 6x9 karena tidak akan berkembang orang itu secara mistis, secara kepercayaan mistis tidak akan berkembang. Dibangun tahun 2012 dan sekarang sudah 2021. Artinya sudah 10 tahun belum ada perkembangan untuk bisa melanjutkan. Sudah 10 tahun. Alasannya ya karena memang sudah nggak ada biaya lagi untuk keperluan yang lain. Nah, disitulah saya waktu itu mengajak beliau untuk membangun dengan cara sistem dicor. Karena dia menggunakan batako loh, tidak menggunakan material yang lain. Tidak mau dia menggunakan batako. Tidak menggunakan sistem cor karena menurut dia lebih mahal dan boros serta ribet. Jadi penerimaan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang rumah sistem cor itu 90% kasarnya ngomong
dari 100 orang mungkin hanya 1 orang yang percaya kalau sistem dicor itu hemat. Nah, itulah kemenangannya. Ketika kita membuat sesuatu orang dari 100 orang tidak percaya, dari 100 orang disurvei hanya 1 orang yang dipercaya, maka jangan mundur. Begitu. Karena dengan sistem itu, ini khususnya buat tukang-tukang ini yang jual jasa, penjual jasa. Perkembangannya begini, ketika sampean atau ketika kita punya gagasan, kemudian dari 100 orang disurvei hanya 1 yang setuju, bukan berarti gagasan Anda itu salah dan tidak benar. Bukan berarti. Karena benar itu kan ada 2 macam. Benar menurut orang banyak, benar menurut kita sendiri. Jadi benar itu belum tentu yang menurut orang banyak itu terus kemudian menjadi sebuah kebenaran, dan yang menurut kita sendiri benar menjadi sebuah kesalahan. Tidak mesti. Gitu loh. Jadi yakini dulu, buat dulu, baru Anda bicara. Kalau belum, jangan pernah bicara kalau Anda belum melakukannya. Apalagi belum pernah melakukannya, hanya melihat kilas mata, itu pun hanya melalui video, sudah berani komentar bahwa ini ribet, mahal, dan segala macam. Wah, yo, kacau bro. Gimana kita mau maju? Misi saya itu bukan untuk dipercaya atau terkenal, bukan. Misi saya itu untuk teman-teman saya yang seletingan saya, yang seumuran saya, yang keadaan ekonominya mungkin sama seperti saya atau malah justru ada di bawah saya. Saya selalu kasih semangat untuk bisa bikin rumah sendiri dengan cara sistem dicor. Kenapa harus pakai cara sistem dicor? Mbok dihitung-hitung pun tetap hemat kita, kuat. Nah, sekarang kalau bicara kuat, ada komentar lagi di YouTube itu, kadang-kadang saya bikin tawa loh. Komentarnya persis kayak arsitek atau orang pemborong kelas itu, tapi memahami ini kok gagal itu loh. Gagal. Kenapa saya bilang gagal? Kita kembali lagi ke sejarah. Dulu orang tua kita mungkin zaman dulu membuat rumah itu dari dinding bambu. Apakah kemudian tiangnya bambu? Ya tidak toh, tiangnya pasti lebih kuat daripada si dinding. Rumah kayu, tiangnya ya 14 kali 14 dibuat kuat. Dindingnya basing-basing papan, dari papan randu oke, papan jengkol oke. Pokoknya papan-papan basing yang penting bisa buat dinding. Roboh tidak, karena tiangnya kuat. Bikin rumah zaman dulu pakai bata. Apakah ada tiang cornya? Nggak ada. Gak ada tiang cor kalau zaman dulu, namanya pakai rolak apa ya namanya ya, pakai pilar, cuman bata disusun agak tebal gitu kan. Nah, gak ada cornya. Kenapa? Mahal waktu itu, ya kan? Nah, mahal. Sekarang eranya apa? Kemudian ada lagi timbul dicor, nah kan, cor slope pondasi, atas kusen, kemudian slope atas. Apa menjamin itu tidak bentet? Temboknya bentet juga. Apakah tembok bentet kemudian cor-corannya juga patah? Enggak, cor-corannya enggak patah kok. Itu yang bentet cuma dindingnya loh. Kalau nggak percaya gempur sama kalian, cuma dindingnya. Nah, kemudian ada batako. Nah, batako pun sama. Yang bikin kuat itu kan cuman tiang-tiang penyangga, kerangka-kerangka penyangga. Itulah yang membuat kuat. Soal dindingnya mau pakai apa aja terserah. Gitu loh. Mau kalian gelarin sama triplek itu enggak apa-apa gitu loh. Jadi salah pemahamannya, gagal gitu loh. Kalau kita mau membandingkan dengan yang lain, yo podo ae wong dinding itu tergantung kerangka dari bangunan tersebut gitu loh. Kalau bicara soal retak atau tidak retak nantinya, itu mah tergantung lokasi Anda dan cara Anda pondasi. Udah itu aja, kuncinya tuh bikin rumah cuma di pondasi. Mau pakai dinding apapun, kalau pondasi kalian ini tidak sesuai dan tidak sesuai dengan anjuran sebenarnya, ya tetap retak gitu loh. Mbok ya kalau mau bicara itu dipikirkan dulu, gimana, dikaji dulu lah, intinya minta untuk dikaji dulu, dites atau melalui kajian baru dipublikasikan kan gitu. Nah, intinya gitu kan. Nah, kalau saya mengkaji dulu, terus kemudian saya publikasikan, artinya saya di situ mau mencari keuntungan, yakin gitu. Nah, sekarang ini udah ada dari dulu kok.
Cuman saya dari dulu tuh orang-orang yang suka membuat rumah seperti ini atau pernah membuat rumah seperti ini tidak ada yang dukung. Aku yakin nggak ada yang dukung. Maka saya melakukannya yang kedua kalinya. Artinya saya melakukan lagi supaya kalau saya ini orangnya tahan digempur bro, tahan digencet, tahan. Kalau saya mau ditumbur pakai komentar apapun silakan, lo nggak pakai. Yang penting gua pakai dan orang lain mau pakai yang mau, yang nggak mau ya sudah, nggak ada ruginya buat saya. Dikaji dulu apakah tahan dengan yang namanya gempa, bisa mati orang di dalamnya. Loh, Jogja itu gempa yo, bangunan model apapun runtuh dimakan gempa. Alah, kejauhan mikirmu. Jepang kurang kayak mana canggihnya, kurang hebat mana Jepang, keterak gempa wayo bubiar kabeh bangunannya itu loh. Terus kalau kita berpikir sampai kejauhan itu, emang kamu orang nggak akan mati ketika kan nanti datang gempa menerpa di daerah kita, rata semuanya, tidak akan ada yang tersisa. Mau dibangun model apapun rata. Kenapa? Yo tanahnya yang goyang kok kita mau ngelawan gitu loh, nggak bisa. Aduh ribet, kejauhan mikirmu gitu loh. Kalau gempa ya pasti hancur. Kalau nggak mau hancur, jangan pernah membuat bangunan dengan sistem apapun kecuali pakai kayu sama GRC. Kalau nggak pakai baja ringan di dinding GRC, saya yakin kalaupun roboh tidak akan mati tertimpa rumah itu. Tuh, sudah pernah terjadi di sini. Angin puting beliung, orang tidur di dalam, rumahnya roboh. Nggak mati tuh. Kenapa? Masih terselamatkan dengan baja ringan. Kenapa? Atapnya ringan karena nggak ngeblek ya Dewi. Nah kalau pakai tembok seperti tembok sistem cor, kalau kena gempa apakah jaminan untuk tidak roboh? Ya nggak ada yang berani jawab. Mau ngoceh kayak apapun, yang hebat itu ya tukang bangunannya yang paham. Waktu saya mengerjakan yang sekarang ini, saya mengundang 3 tukang dan 4 kuli. Mereka tidak pernah melakukan sistem cor. Mereka bangun ya seperti biasanya. Ketika membangun sistem cor sempat terjadi perselisihan pendapat. Saya bilang silakan Anda coba untuk melakukan dengan sistem yang pernah Anda lakukan dan yang satu dengan sistem cor. Cepat mana dan hemat mana. Sudah kita coba hemat sistem cor. Hasilnya lebih banyak sistem cor ketimbang manual. Lah kepi meneh. Itu semua sudah dilakukan. Saya bicara ini sudah melakukannya. Itu. Oke, kita jumpa lagi nanti ya di session selanjutnya tentang pembahasan seperti ini. Yang jelas perbandingan yang sesungguhnya. Kenapa orang yang masih tidak menerima sistem cor? Bukan lantaran dia tidak percaya bahwa ini kuat, hemat dan sebagainya, tapi karena memang pemikirannya yang nggak sampai ke sana. Bukan merendahkan loh. Jadi tidak menyampai ke dalamnya, tidak memahami sampai ke dalamnya. Kalau udah paham ke dalamnya, oh ya pasti komentarnya beda. Nah, kemudian ada lagi yang komentar. Ini judulnya lebih cepat, hemat, kuat, tapi tidak lebih bagus ya. Ya memang tidak lebih bagus. Tidak lebih bagus. Kenapa? Mau bagusnya rumah, bagus itu artinya sudah di finishing. Mau bagusnya rumah itu tinggal tergantung ini. Mau pakai apa aja, mau sistem apa aja, kalau di finishing ya pasti bagus. Karena hasil akhirnya tidak tampakkan itu. Cuman kalau dari pegar payung bahasa Jawanya, selesai tembok bataku dipasang, selesai bata dipasang, belum diplaster, bandingkan dengan ini setelah dibuka cetakan dipasang. Ya enak ngelihat matanya, enak sistem cor. Ya enggak? Enak sistem cor. Satu, yang jelas tidak akan nampak pasang bata yang enggak rata, miring-miring dan sebagainya. Gitu. Oke. Sementara saya sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Kalau ada waktu silakan bertanya-tanya di komentar, nanti tak buatin video jawabannya lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta kurang sopan saya dalam berbicara. Tidak ada maksud menyinggung siapapun dan tiada maksud menyingkirkan siapapun. Pesan saya, jangan pernah menilai orang hanya dengan sekilas. Dalami baru nilai. Oke, terima kasih. Jumpa kembali nanti dan salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.